Amin. Ikhwanul muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ramadan semakin dekat mendatangi kita. Meskipun tidak ada jaminan, tidak ada satupun yang tahu apakah kita akan sampai di bulan yang agung itu atau tidak. Cuma Allah yang tahu. Bahwa dengan semakin dekatnya Ramadan, rasa gembira bahagia di hati kita harus semakin mengkristal. Itu merupakan gambaran dari keimanan kita. Di berbagai majelis banyak disampaikan kajian-kajian tentang menyambut Ramadan. Sejarah menyambut Ramadan, Rasul pun melakukannya. Dalam hadis, memang hadis ini dhaif, tetapi ulama yang kita ikuti, mayoritas ulama berpandangan hadis dhaif bukan untuk dibuang. Hadis dhaif bukan untuk dibuang. Karena hadis dhaif masih boleh dijadikan hujjah untuk fadhailul a'mal, amalan-amalan sunnah. Dengan catatan dhaifnya enggak jiddan, enggak dhaif banget. Catatan lainnya, materi di hadis dhaif itu sejalan dengan hadis di atasnya, baik hadis hasan, lebih-lebih hadis sahih. Yang untuk dibuang cuma satu, hadis maudhu. Meskipun materinya baik, ketika hadisnya maudhu, hadisnya palsu, jangan pernah katakan bahwa itu adalah hadis. Walaupun materinya baik, kalau hadisnya palsu, maudhu, jangan pernah katakan bahwa itu adalah hadis. Kita bisa masuk kategori man kadzaba alayya muta'ammidan, hadis Bukhari Muslim. Barang siapa berdusta dengan mengatasnamakan aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Dulu-dulu di berbagai masjid, ketika Ramadan tiba, sering disampaikan hadis-hadis palsu. Di antaranya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini hadis palsu. Barang siapa berbahagia menyambut datangnya Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya dari siksa neraka. Ini materinya baik apa enggak nih? Baik banget, tapi hadisnya maudhu, palsu. Bahwa menyambut Ramadan kita gembira, ngapain pakai hadis palsu? Wong ayat Qur'annya juga ada kok. Ramadan, perintah puasa dan seluruh perintah-perintah Allah, termasuk larangan-larangan Allah, singkatnya syariat Allah yang ada di Islam, itu adalah merupakan wujud dari karunia Allah, wujud dari kasih sayang Allah atas kita.
Siapapun kita yang semenjak menjalani kehidupan di dunia ini, kita terapkan syariat Allah sebaik-baiknya, perintahnya kita jalankan sebaik-baiknya, insya Allah dunia kita baik, akhirat kita lebih-lebih. Jadi Ramadan, perintah puasa merupakan bagian dari karunia dan rahmat Allah. Siapapun kita yang menyadari mendapat karunia dan rahmat Allah, wajib kita berbahagia, wajib kita bersukacita. Ayat Quran tadi di rakaat pertama, di bagian ayat itu saya ulang-ulang sampai 3 kali. Buat kita yang ngerti artinya, tujuannya untuk lebih menekankan kita bahwa setiap karunia Allah, setiap rahmat Allah yang datang pada kita, kita harus terima dengan riang gembira, dengan perasaan bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikanlah hai Rasul, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaklah mereka, umat Islam, umat yang Allah berikan iman Islam, taufik hidayahnya, hendaklah mereka berbahagia, bersukacita. Wa khairum mimma yajma'un, mendapatkan karunia rahmat Allah itu jauh lebih baik dibanding mereka yang mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan rahmat Allah. Surah Yunus ayat 58. Jadi nggak perlu pakai hadis maudhu untuk mengajak umat Islam selalu bahagia, gembira menyambut Ramadan. Ramadan bagian dari karunia dan rahmat Allah. Ketika ada di antara muslim mukmin datang Ramadan, datang Syawal, datang panggilan adzan, kok nggak ada perasaan gembira? Insya Allah ini tidak terjadi pada kita. Kalau ada mereka yang ketika adzan dikumandangkan, panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah, bukannya gembira malah sedih. Ini yang perlu untuk kita berikan nasihat, perlu untuk kita berikan kesadaran. Jamaah dan ya Allah wa yakum ajma'in. Dalam hadis dari sahabat Salman Al-Farisi, kata beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Faqala, seraya beliau menyampaikan sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul qadri, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi sunnatan tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Al hadis. Wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, sebentar lagi akan segera menaungi kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi berbagai macam kebaikan-kebaikan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin,
Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dibanding 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwa'an. Allah sudah menetapkan puasa di siang harinya sebagai kewajiban, qiyam salat di malam harinya sebagai kesunahan. Barang siapa di bulan Ramadan itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan satu kebaikan, satu kesunahan, dinilai sama dengan orang yang mengerjakan satu kewajiban di bulan-bulan yang lain. Riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Al-Baihaqi, dan banyak ulama hadis yang lain, Tabrani, Imam Ahmad. Tapi dari sisi sanadnya hadis ini dhaif. Jadi menyambut Ramadan itu tradisi Islam sejak awal. Harus kita sambut Ramadan, kita sambut setiap syariat Allah. Datang waktu adzan berarti datang syariat untuk kita laksanakan sholat dan lain sebagainya. Kita sambut dengan perasaan bahagia, gembira di hati kita. Niat melaksanakan perintah Allah di surah Yunus. Tapi bahagia, gembira nggak bisa dibuat-buat. Sama halnya ada orang nangis, yang lain boleh jadi mendengarkan, mengetahui hal yang sama, tidak nangis, kembali ke penghayatan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak disampaikan menyambut Ramadan, mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan kesadaran bahwa semua syariat Allah untuk kebaikan kita, sebagai bagian dari rahmat Allah buat kita, sebagai bagian dari karunia Allah untuk kita. Ketika kita menyadari itu, pasti kita akan gembira menyambutnya dengan sendirinya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di sisi yang lain, walaupun semua syariat Allah untuk kita, untuk kebaikan kita, tidak ada satupun perintah Allah yang untuk memberatkan kita. Di sisi yang lain, kita adalah makhluk yang lemah. Allah ciptakan kita dengan memiliki banyak kelemahan. Fisik kita, sekuat apapun fisik seseorang, ketika sekian belas jam nggak makan, nggak minum, pasti akan berbeda kondisinya. Mayoritas manusia ketika fisiknya lemah, jiwanya, semangatnya ikut melemah. Semua syariat Allah tidak ada yang ditujukan untuk memberatkan kita, wajib kita yakini. Di surah Al-Hajj ayat 78, ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-ayat. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah kalian dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian, memilihkan Islam untuk menjadi agama kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah tidak menjadikan di dalam agama ini, di dalam syariat Islam ini untuk kalian sebagai sesuatu yang memberatkan, tidak. Bahwa dalam kondisi tertentu
Kita ngerjain sholat rasanya berat. Dalam kondisi tertentu lebih-lebih ngerjain puasa rasanya berat. Ketika kita sedang sakit atau ketika kita sedang safar dalam perjalanan, Allah memaklumi kondisi itu, yang karena itu Allah berikan aturan khusus buat hambanya yang kondisinya tidak sedang dalam kondisi normal. Tidak ada satupun syariat Allah, termasuk puasa, yang untuk memberatkan kita. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan banyak memiliki kelemahan-kelemahan, dan lemahnya kita ditegaskan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah bermaksud untuk memberikan keringanan, kemudahan buat kalian. Semua syariat Allah tetap di dalamnya ada misi memberikan keringanan, kemudahan, tapi sekaligus untuk kebaikan fisik dan rohani kita, untuk kebaikan jasmani rohani kita, untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dha'ifa. Dalam salah satu tafsir Zadul Masir ditafsirkan makna dha'ifa ad-dha'fu fi aslil khalqah atau khilqah. Lemah dalam bahasa kita memang lemah dari awalnya, dari sonoknya. Nah, sebagai makhluk yang lemah, mengerjakan sesuatu dengan diawali persiapan-persiapan terlebih dahulu, insya Allah hasilnya akan lebih baik dibanding tanpa persiapan-persiapan terlebih dahulu. Beda dengan Allah yang maha sempurna. Allah ciptakan apapun gak perlu persiapan, hasilnya pasti sempurna. Contoh amaliyah yang rutin harus kita kerjakan, sholat 5 waktu. Banyak hadis-hadis sahih bagaimana Rasul selalu mengadakan persiapan sebelum sholat 5 waktu. Rasul perintahkan diantaranya untuk berangkat lebih cepat, masuk masjid lalu sholat tahiyat, selanjutnya dengerin adzan, jawab setiap kalimatnya. Itu wujud persiapan, bukan ujuk-ujuk begitu qomat langsung masuk, langsung Allahu Akbar tanpa persiapan. Ketika itu yang dilakukan, boleh jadi sesaat tadi melakukan apa? Terbawa dalam sholat. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sebagai makhluk yang lemah, ketika kita melakukan sesuatu dengan mengadakan persiapan terlebih dahulu, insya Allah hasilnya akan lebih baik dibanding kita tidak lakukan persiapan terlebih dahulu. Demikian halnya puasa. Lantas apa hukumnya mengadakan persiapan sebelum beribadah? Hukumnya relatif. Andaikan kita sholat nggak akan sempurna tanpa persiapan terlebih dahulu, padahal kesempurnaan dalam sholat hukumnya wajib, maka persiapan itu pun hukumnya wajib. Andaikan kita tanpa persiapan tetap sempurna, maka persiapan buat kita yang bisa seperti itu hukumnya mubah. Dalam kaidah usul fikih, ini hampir di setiap kitab usul fikih kaidah ini ada. Baik itu di kitab Al-Asbah wan Nadhair
atau di kitab Ushulul Fiqh ala Manhaji Ahlil Hadis dan lain sebagainya ada. Di kitab yang saya sebut terakhir, kaidah ini ditempatkan sebagai kaidah yang keempat. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Satu kewajiban pelaksanaannya tidak akan sempurna jika tidak didukung dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya juga wajib. Ini kaidahnya. Dan kaidah ini dipakai oleh seluruh ulama lintas mazhab. Mengerjakan kewajiban kok tidak sempurna tanpa didukung dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lain ini hukumnya juga wajib. Otomatis. Jika tanpa sesuatu yang lain tetap sempurna, baru sesuatu yang lain ini tidak wajib. Dan kaidah ini dibuat berdasarkan hadis sahih. Jadi kaidah usul fikih itu dibuat berdasarkan ayat, ada berdasarkan hadis, untuk selanjutnya menjadi acuan awal ketika kita akan menyimpulkan hukum ini hukumnya apa. Oh, ada dalam kaidah usul ini, maka hukumnya ini. Jadi siapa yang hafal kaidah usul fikih itu akan lebih mudah menyimpulkan hukum. Seperti dalam ayat Quran, famanit turra, tentang hal-hal yang haram nih. Famanit turra ghayra bagin wala adin fala isma alaih. Ini haram barang siapa yang terpaksa darurat. Dari situ dibuat faedah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat menjadikan hal-hal yang terlarang boleh. Sedangkan kaidah yang tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, satu kewajiban yang jika dia tidak sempurna tanpa didukung sesuatu yang lain, sesuatu yang lain ini menjadi wajib juga hukumnya, didasarkan hadis sahih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amal fathi marrad dhuhran adhanana biliqa'il aduwi fa'amarana bil fitri fa'aftarana ajma'un. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, manakala datang tahun Fathu Mekah, Rasul dan para sahabat dari Madinah berangkat ke Mekah. Ketika kami sampai di wilayah Marrad Dhuhran, nama satu bukit antara Mekah dan Asfan, tiba-tiba Rasul menyampaikan pengumuman bahwa kita akan menghadapi musuh di depan sana. Ada kemungkinan kita akan berperang. Lantas karena hal itu Rasul perintahkan kami yang puasa untuk membatalkan puasa kami demi tujuan perang. Berperang butuh tenaga. Ketika dalam kondisi haus, lapar, tenaga nggak maksimal. Demi tujuan perang, yang sedang puasa Rasul suruh membatalkan puasanya. Fa'aftarana ajma'un. Maka sesuai perintah Rasul, kami semua yang puasa membatalkan puasa kami. Demi sempurnanya peperangan yang mungkin akan terjadi nanti. Dari situ dibuatlah kaidah tadi, satu kewajiban yang tidak sempurna tanpa didukung dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun hukumnya menjadi wajib. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in.
Tinggal pertanyaannya, kira-kira Rasul mengadakan persiapan atau tidak, dan apa wujud persiapan yang beliau lakukan? Jawabannya, Rasul setiap bulan Sya'ban aktivitas puasa beliau lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Dibanding bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan lain sebagainya, di bulan Sya'ban beliau lebih banyak berpuasa dibanding bulan yang lain. Hadis dari Ummu Salamah, Abu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 1970, Imam Muslim 2778, Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sya'bana, kana yasumu Sya'bana kullah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak pernah berpuasa di berbagai bulan sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Beliau puasa di bulan Sya'ban sepenuh hari-hari Sya'ban. Riwayat yang lain sahih illa qalila, kecuali beberapa hari di belakang. Ada riwayat yang lain lagi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika Sya'ban sudah lewat separuh kalian jangan puasa. Ini tiga-tiganya sahih. Puasa Sya'ban seutuhnya, puasa Sya'ban cuma beberapa hari di belakang yang tidak, puasa Sya'ban kalau sudah separuh Sya'ban jangan puasa. Itu ulama fikih yang menyimpulkannya. Kenapa Rasul puasa di bulan Sya'ban, nyaris sepenuh bulan Sya'ban? Secara akal, ada di salah satu kitab syarah hadis, farhan bidukhuli Ramadan, untuk menunjukkan rasa bahagia dengan datangnya Ramadan. Yang kedua, litadarrubi 'ala siyam, untuk latihan berpuasa. Yang ketiga, litadzakuri bi Ramadan, untuk litadzkir, untuk mengingatkan jiwa kita, hati kita bahwa Ramadan akan segera tiba. Banyaknya Rasul puasa di bulan Sya'ban bisa diduga sebagai wujud persiapan menyambut Ramadan. Walaupun jawaban pastinya justru diucapkan oleh beliau. Jawaban pasti kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain, itu beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, Zaid bin Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur misla Sya'ban. Wahai Rasul, aku tidak pernah tahu engkau puasa di bulan-bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Kenapa itu kau lakukan? Qala, jawaban Rasul, dzalika sahrun yaghfurun nasu baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan. Artinya sejak awal Islam, orang-orang lebih gemar puasa di bulan Rajab, lalu Ramadan. Sya'bannya tidak. Karena itu Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban, karena bulan itu banyak dilupakan oleh manusia. Alasan kedua yang beliau ucapkan, wa dzalika syahrun
turfa'u fiha a'malul ibadi ila Allah rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Sya'ban juga adalah bulan di mana amal soleh manusia oleh malaikat dihadapkan kepada Allah. Amal soleh kita setahun itu dihadapkan kepada Allah di bulan Sya'ban, dan aku ingin ketika amal solehku dihadapkan kepada Allah, aku sedang puasa. Ini jawaban dari beliau. Tapi jawaban yang tersirat, tidak tertulis, kenapa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban, di antaranya itu wujud persiapan beliau menyambut Ramadan. Ya tidak harus dengan puasa. Misal ada di antara kita yang selama ini masalah kesehatan kita ada di masalah pengairan, masalah minum, kita sering dehidrasi. Nah, sebelum Ramadan tiba, perbaiki pola minum kita. Jangan sampai ketika Ramadan tiba, siang hari kita mengalami dehidrasi. Itu wujud persiapannya, dan itu kebetulan salah satu yang menjadi masalah saya. Saya minum itu paling sulit. Ketika pengen minum lebih banyak sedikit, resikonya harus sering kamar mandi. Lebih-lebih kalau sedang aktivitas seperti ini, saya lebih menahan diri untuk tidak minum, kecuali sudah dekat selesai, baru saya minum. Itu pun hanya beberapa teguk. Sekarang saya minum dulu. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Rasul mengadakan persiapan menyambut Ramadan, itu tidak bisa dimungkiri. Yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai, jangan persiapan yang kita lakukan justru mengarah ke perbuatan syirik. Jangan persiapan atas nama persiapan menyambut Ramadan, justru yang kita lakukan sesuatu yang mengarah ke perbuatan syirik. Apa contohnya? Kalau kita ikuti berita-berita, itu banyak. Itu peninggalan adat budaya. Ketika nggak sesuai dengan syariat, itu harus ditinggalkan. Adat yang sesuai syariat boleh dipertahankan, yang sesuai syariat. Seperti ada acara padusan, ini di Jawa nih, namanya juga nama Jawa. Mandi bareng-bareng, laki perempuan campur aduk di satu tempat gedung yang dianggap keramat atas nama menyambut Ramadan, bersih-bersih diri. Ini yang harus kita waspadai. Jadi persiapan menyambut Ramadan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Melalui hadis dari sahabat Salman Al-Farisi tadi kita tahu Rasul pun berikan peringatan kepada para sahabat beliau. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kajian kita Bidayatul Hidayah, kita masih ada di bab adab qada'il hajah. Kita sudah tahu dalam Islam, dalam syariat Islam, istinja atau cebok sesudah buang air boleh menggunakan air, boleh juga menggunakan batu. Itu nasnya jelas. Bagaimana hukumnya menggunakan tisu, itu nggak ada dalam nas. Sesuatu yang nggak ada tidak otomatis tidak boleh. Di hotel-hotel sering yang disediakan tisu, bukan batu. Disitulah kias berbicara. Batu boleh digunakan untuk istinja karena batu bisa menyerap najis.
Kita kencing, selesai kencing tempelin batu akan diserap sisa itunya. Tisu pun ternyata bisa menyerap. Itu mayoritas ulama berpandangan tisu juga boleh untuk istinja. Qala al-musannifu, berkata musannif Imam Ghazali, wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Ini anjuran Imam Ghazali, gunakan kedua-duanya. Dalam istinja gunakan batu dan sekaligus gunakan air. Fa idza aradtal iktisara ala ahadihima, kalau toh kamu mau mempergunakan salah satunya saja, kata Imam Ghazali, fal ma'u afdol, maka mempergunakan air itu lebih afdol. Karena air lebih mampu membersihkan dan menghilangkan najis dibanding batu. Kalau dalam kondisi air nggak ada, wa idak tasorta 'alal hajari fa'alaika an tastamala salasata ahjarin. Kalau nggak ada air, ada yang cuma batu, ya gunakan 3 butir batu tahiratan munsifatan lil air, batu yang suci yang bisa menghilangkan air. Ada jenis batu yang menyerap benda cair, ada juga batu yang tidak menyerap. Batu cincin itu nggak menyerap air, nggak bisa digunakan untuk istinja. Batu kali itu yang menyerap air. Jadi kalau toh mau menggunakan, karena nggak ada air kita terpaksa menggunakan batu, gunakan 3 butir batu atau 1 butir batu yang memiliki 3 sisi atau lebih. Gunakan dengan sekali pakai 1 sisi, 2 kali pakai sisi yang kedua, 3 kali pakai sisi yang berikutnya. Kalau 3 kali belum juga suci, kita yakin belum suci, boleh fatambim khamsatan aw sab'atan, tambah 5 kali, 7 kali, yang jelas bil itari, ganjil. Jadi ganjil dalam syariat Islam itu termasuk hal yang dianjurkan dalam banyak hal. Kita wudhu, basuh wajah, basuh tangan, sunnahnya 3 kali ganjil. Kita berbuka makan korma, sunnahnya ganjil 11 butir, sunnah atau tidak? Kelebihan. Sunnahnya paling tidak 3 butir. Selesai itu ngapain? Sholat. Ini yang sering jadi masalah di acara buka bersama. Makanya tuntas banget, akhirnya sholat maghribnya diundur. Rasul pola buka beliau, korma sebutir, 2 butir, 3 butir, minum, sudah sholat. Coba perhatikan buka bersama di berbagai masjid, seringnya qomat sholat maghribnya jadi diundur. Padahal dari 5 sholat wajib yang selalu dikerjakan oleh Rasul gak lama setelah azan cuma sholat maghrib. Jadi khusus sholat maghrib, selesai azan paling ada jeda beberapa menit qomat, khusus sholat maghrib. Tapi untuk sholat yang lain, sholat isya, Rasul sering kerjakan jam 10 lebih, walaupun waktunya tetap di awal azannya, tapi pengerjaannya sering jam 10 lebih. Demikian juga sholat subuh. Bahkan ada hadis riwayat An-Nasa'i, asfiru bis subhi, agak tundalah pelaksanaan subuhmu sampai agak-agak sedikit ada cahaya. Duhur, ketika cuaca sedang panas, kita berangkat ke masjid panas banget, abridu bid-duhri fa inna asf istadad harbi min fayhi jahannam. Tunggu pelaksanaan duhur sampai agak adem. Jadi hadis sebaik-baik amal sholat di awal waktu tidak berlaku mutlak.
Begitu adzan, sholat qabliyah, qomat untuk semuanya, tidak mutlak. Yang selalu Rasul kerjakan segera di awal cuma maghrib. Termasuk ketika bulan Ramadan, nggak ada hadis menyebutkan kalau Ramadan Rasul sholat maghribnya diundur, nggak ada. Saya yakin di Miftahul Jannah buka bersama tidak menjadikan maghrib diundur. Sebagaimana selesainya pengajian ini pun tidak saya undur. Semoga ada